Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Welcome back to Emo Zahra. Jadi hari ini nih adalah konten perdana aku. Dan aku mau ngobrol soal self-acceptance. Topik ini mungkin kayaknya simple ya, tapi sering banget bikin kita pusing kalau nggak dilakuin dengan benar. Aku sendiri pernah banget nih struggle buat nerima diri sendiri. Tapi setelah pelan-pelan belajar, hidup jadi lebih tenang. So, hari ini kita ngobrol santai aja ya. Step by step, gimana caranya buat memulai menerima diri sendiri. Let's go! Step yang pertama, menerima kalau kita itu nggak sempurna. Jujur aja, aku dulu sering banget ngerasa kayak insecure gitu kan. Kayak, kok aku nggak bisa sih kayak dia? Apalagi pas ngelihat orang lain tuh kelihatannya lebih sukses atau selalu bahagia. Tapi tuh nggak, semua orang itu punya kekurangan, termasuk mereka. Cuma bedanya kita tuh nggak ngelihat sisi itu di mereka. Karena yang mereka tunjukin tuh biasanya yang bagus-bagus aja. Kalau kita terlalu fokus sama kekurangan diri sendiri, kapan ya kita tuh sempat ngelihat hal-hal baik dalam diri kita? Coba deh bikin list kecil tentang kelebihan kamu. Mulai dari simple ya, kayak aku tuh orangnya selalu on time, atau aku selalu bantuin temen yang lagi kesusahan. Itu tuh biasanya bikin kamu sadar kalau ternyata kamu itu juga punya banyak hal baik di dalam diri sendiri. Step yang kedua, stop comparing yourself to others. Nah, ini nih, aku yakin banget kamu pasti sering bandingin diri dengan orang lain. Apalagi sekarang, sosial media tuh kayak panggung besar banget buat pamer kebahagiaan. Tapi ingat, itu cuman highlight. Orang gak bakal upload terus mereka lagi nangis, stres, atau gak yakin sama hidup mereka. Coba deh, mulai unfollow akun yang bikin kamu tuh gak nyaman. Ganti dengan akun-akun yang ngasih energi positif. Aku sendiri udah mulai lakuin ini dan rasanya itu hidup jauh lebih tenang. Fokus sama perjalanan kamu sendiri karena cuman kamu yang tahu gimana rasanya jadi kamu. Orang lain gak akan pernah bisa merasakan jadi kamu gitu kan. Kalau kamu sering ngerasa down atau insecure gara-gara sosial media, coba pasang alarm sosmed detox. Sehari aja kamu off dari Instagram, dari TikTok, terus isi waktunya itu buat nulis jurnal atau baca buku. Itu efeknya berasa banget loh. Dan step yang ketiga, fokus pada proses bukan hasilnya. Kadang kita terlalu sibuk mikirin hasil akhir sampai lupa kalau prosesnya juga penting. Dulu nih aku sering banget mikir kalau aku harus sukses sekarang juga gitu kan. Tapi hasilnya aku malah burnout. Kalau sekarang aku lebih santai, misalnya aku lagi bikin konten nih kayak gini, aku nikmatin setiap prosesnya, mulai dari brainstorming ide, nulis skrip, sampai rekam video. Rasanya itu jadi lebih lega karena aku nggak buru-buru ngejar hasil yang sempurna. Coba deh kamu bikin to-do list kecil buat harian. Misalnya hari ini aku cuman mau selesain satu tugas penting. Kalau udah selesai, kasih diri kamu reward, kayak nonton film atau makan es krim. Proses itu jadi lebih fun kan? Oke, step by keempat, jangan takut jadi diri sendiri. Ini nih, hal yang paling susah sih jujur aja. Aku sendiri dulu sering banget ngerasa kayak gak pede, kayak kalau ngomong gini orang bakal suka gak ya gitu kan. Tapi lama-lama aku sadar gak semua orang itu harus suka, dan itu gak masalah sebenarnya. Kita tuh gak bisa bikin semua orang happy. Jadi kenapa gak fokus aja buat happyin diri sendiri? Mulai dari cara kamu berpakaian, ngomong, atau ngelakuin hobi yang kamu suka. Kalau kamu udah nyaman dari diri sendiri, energi positif itu bakal kerasa banget sama orang lain gitu kan. Coba kamu tulis di sticky note, aku keren apa adanya. Terus tempel di cermin kamar kamu. Baca itu setiap pagi sambil senyum. Simple sih ya, tapi efeknya itu sangat besar. Temukan kebahagiaan dari hal kecil. Aku pernah dengar satu quotes yang bilang kalau kebahagiaan itu ada di hal-hal kecil. Nah, dan itu benar. Kadang kita ngerasa terlalu fokus ngejar kebahagiaan besar sampai lupa nih
sama hal-hal kecil yang sebenarnya bikin kita senyum. Misalnya buat aku ngobrol sama kalian kayak gini tuh udah bikin hari aku lebih baik. Atau kayak kemarin, aku nemu lagu baru yang enak banget gitu kan. Dan itu bikin mood aku naik seharian. Hal kecil kayak gitu tuh sering kita anggap remeh. Padahal ya, sebenarnya itu yang bikin hidup kita lebih bermakna. Jadi, kesimpulannya, gak perlu terlalu keras sama diri sendiri. Kita cukup jadi versi terbaik dari diri kita. Nikmati prosesnya dan selalu cari kebahagiaan dari hal-hal kecil. Thank you ya udah nemenin aku ngobrol hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.